Cek cek, ada suara klien? Halo, 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 tes, tes. Ada. Oke, oke. Masukin duluan ya. Halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Oke, kita akan mulai ya sedikit lagi untuk pembahasan pada hari ini. Oke, hari ini mungkin kita akan update market sedikit saja, karena di sini mungkin ada teman-teman dari yang baru ini ya, belum tahu untuk apa namanya webinar rutin kita. Itu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu kita selalu ada webinar rutin Bapak Ibu semua. Ya, cuma mungkin di sini saya tidak lama-lama karena saya juga kurang sehat ya. Jadi mungkin kita hanya sampai jam 4 atau bahkan kurang dari itu. Nah, hari ini mungkin sedikit saja Bapak Ibu, kita akan update market apa-apa aja yang terjadi selama 1-2 minggu belakangan di bulan Januari ya.
Saya coba share screen dulu. Oke, harap ini udah kelihatan ya. Kita ke trading view. Trading view. Ini dia trading view. Kita buka untuk saham. Ini saham US ya. Kita buka dulu untuk ini. Jadi ini dulu yang saya mau update Bapak Ibu ya. Terkait US Treasury Yield itu mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan apa namanya di sini ya. Beberapa hari belakangan dia turun dari tanggal 13 Januari kemarin itu dia turun sehingga hari ini gitu. Apakah ini pertanda baik? Tentu aja ini pertanda baik ya. Karena pertama, ketika kita tahu sendiri bahwa US Treasury itu ada memiliki korelasi nih antara pergerakannya dengan IHSG kita. Ketika IHSG apa namanya? Ketika IHSG itu mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan, umumnya US Treasury itu dia mengalami penurunan ya. Dan sebaliknya, ketika US Treasury itu dia naik, umumnya IHSG itu dia akan turun gitu. Nah, di sini kita lihat US Treasury ini apa. Nah, buat teman-teman, US Treasury itu yang belum tahu ya, yang belum tahu apa itu US Treasury Yield. US Treasury Yield itu adalah yield obligasi ya, yield obligasi atau imbal hasil gitu, imbal hasil obligasi daripada pemerintah US. Apakah Indonesia punya seperti ini? Punya gitu. Cuma umumnya ya, karena market kita itu dikuasai kebanyakan mayoritas itu uangnya berasal dari asing, maka US Treasury Yield ini adalah salah satu yang paling ini bisa berdampak ya terhadap IHSG kita gitu. Nah, jadi beberapa hari ini dia mengalami penurunan. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa? Kalau Bapak Ibu lihat ya di trading fee mana ini? Kita buka investing ya. Jadi beberapa hari sebelumnya itu kita ada apa namanya news ya, di mana kemarin ya pertama mana ini? Nah, kemarin itu core CPI keluar gitu, core CPI keluar ya, di mana ternyata kita mengalami penurunan nih untuk bukan kita, US ya. Kenapa ini menjadi berita bagus gitu? Saya jelaskan dulu konteksnya. Jadi waktu kemarin di bulan Desember Bapak Ibu semua, kenapa market kita itu tidak mengalami yang namanya window dressing atau sulit mengalami window dressing? Memang ada saham-saham yang naik, tapi mayoritas itu turun gitu. Kenapa seperti itu? Hal ini karena walaupun The Fed kemarin pada bulan Desember memangkas suku bunga, ya, tetapi di dalam pidatonya The Fed itu bilang bahwa tahun depan mungkin kita akan lebih sedikit nih pangkas suku bunga gitu. Nah ini tuh berlawanan dengan apa yang dia bilang sebelumnya. Sebelumnya dia bilang bahwa oh kayaknya tahun depan 2025 ini kita bakal pangkas 4 atau 5 kali gitu. Wah, itu orang-orang bersorak gembira lah, investor senang gitu, investor senang. Nah, tapi di bulan Desember kemarin dia bilang kita akan memantau bagaimana inflasi dulu gitu ke depannya. Karena melihat daripada data ketenagakerjaan ya yang masih baik-baik saja, ya tidak ada alasan untuk menurunkan suku bunga gitu. Jadi memang tugas The Fed itu cuma dua Bapak Ibu. Yaitu cuma dua tugas utamanya atau tujuan akhirnya, yaitu menjaga inflasi tetap stabil ya, menjaga inflasi tetap stabil dan juga menjaga pasar ketenagakerjaan itu tetap bagus gitu atau tetap terjaga lah gitu alias apa namanya inflasi stabil, nggak banyak pengangguran. Nah, itu adalah tujuan akhirnya gitu. Jadi mereka ini selalu berusaha untuk menurunkan ini. Soalnya gini,
Kalau suku bunga naik, maka biasanya tingkat pengangguran itu juga naik gitu. Tingkat pengangguran ya naik gitu. Oh, yang orang-orang ini naik. Nah, biasanya pengusaha-pengusaha itu mereka kan senang ngutang gitu, senang ngutang untuk bayar biaya gaji pegawai dan lain sebagainya gitu kan, biaya operasional. Ketika suku bunga naik ya, maka biaya biaya operasional yang ditanggung oleh utang tadi itu bisa jadi diberhentikan gitu. Jadi banyak yang kena layoff, ya banyak yang kena layoff dan tidak sanggup membayar utang-utangnya tersebut. Nah, akhirnya banyak yang dipecat ya, kira-kira seperti itu tuh gambarannya. Nah, eh, kemarin juga ada keluar nih, mana nih ya sebelumnya. Hmm, oh dia nggak ada ini. Nah, karena hal itu juga, Bapak Ibu, itu mengakibatkan US Treasury itu langsung mengalami penurunan gitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ketika US Treasury ini mengalami penurunan, bisa dilihat kalau saya buka IISG ya, IISG itu langsung pasti Bapak Ibu akan lihat di sini IISG itu naik gitu. Nah, dia naik gitu. Beberapa hari belakangan dia naik. Nah, ini menjadi tanda bahwa berarti apa? Berarti asing itu sudah mulai memperhatikan saham Indo lagi gitu. Soalnya memang Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, kita itu kadang sudah tidak sejalan dengan S&P 500 atau indeks-indeks US. Indeks US itu mereka udah overvalue gitu. Mereka sudah terlalu mahal istilahnya. Jadi ketika mereka turun, kadang kita tuh turun juga, tapi tidak sedalam mereka gitu. Tidak sedalam mereka gitu. Jadi kita kadang beda sendiri gitu. Karena kenapa? Karena IHSG kita atau Bursa Efek Indonesia ya, saham-saham di Indonesia itu udah banyak yang ada value aslinya gitu. Aslinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi makanya IHSG kita itu bergerak seperti ini, seperti saat ini gitu. Nah, coba deh. Kalau Bapak Ibu lihat ini kayak Dow Jones gitu. Dow Jones itu dia naik terus gitu. Dia mengalami kenaikan yang cukup masif gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di sini. Nah, dia naik terus nih. Nah, kemarin pas US Treasury naik ya, dia langsung turun drastis gitu. Tapi ISG kita di sini ya, di tanggal-tanggal ini tidak turun-turun drastis amat seperti ini nih. Ya, kalau ini kan turun drastis banget nih. Nah, kemarin ISG kita tidak seperti itu untungnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, eh, sentimen dari dalam negeri apa? Dari dalam negeri, ya Bank Indonesia itu ada menurunkan suku bunga. Nah, ini bagus nih. Ini bagus buat investor, buat pebisnis gitu kan. Yang mana Bapak Ibu, kalau andaikan apa namanya suku bunga itu turun, artinya apa? Artinya orang-orang berani minjem lagi gitu. Ya, yang awalnya suku bunga di sekitar 6% turun gitu. Nah, itu mereka langsung berani buat minjem kekuatan, minjem apa namanya uang gitu, minjem uang. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Ibu. Nah, begitu juga ini langsung direspon daripada kenaikan daripada perbankan kita gitu. Kayak misalnya BBRI ya, BBRI itu mengalami kenaikan nih kemarin. Setelah sempat turun di satu satu tiga tiga berapa nih? 38 38 3.800-an gitu Bapak Ibu. Sempat turun di 3.800-an. Nah, nah
memang kalau penurunan suku bunga itu biasanya yang akan langsung terdampak itu adalah, apa namanya, perbankan gitu Bapak Ibu. Tapi yang kedua juga itu adalah properti gitu. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan nih untuk, saham-saham properti karena biasanya mereka itu, eee, apa namanya, tiba-tiba aja langsung outperform gitu, tiba-tiba langsung bagus perusahaannya dan sebagainya, tapi memang itu umumnya, eee, ya begitulah kira-kira. Nah ini BBRI, terus ada BMRI ya, BMRI. Nah, BMRI juga kemarin sempat turun, tapi dia bahkan belum sentuh daripada EMA 200-nya, habis itu naik lagi hari ini. Nah, kapan kiranya, IISG bisa bangkit lagi? Itu pertanyaan yang paling 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 umum lah ya. Nah, simpelnya seperti ini Bapak Ibu. Saat ini semua risk aset, entah itu saham ataupun yang lain-lain, itu digerakkan oleh suku bunga. Suku bunga saat ini itu masih, apa namanya, cukup tinggi di hampir semua negara. Nah, patokan kita adalah US. Kalau suku bunga US itu diturunkan, maka itu berarti, apa namanya, hal yang bagus nih untuk, apa namanya, pasar saham kita atau IHSG kita. Nah, jadi, eee suku bunga di US yang kesannya masih tinggi ya, itu sebenarnya kita harapkan tahun ini dia potong setidaknya lebih dari 2 kali. Pemotongan pertama nanti di bulan Maret ya, mungkin Bapak Ibu tidak akan langsung merasakan dampaknya, apalagi itu akan mendekati bulan Mei ya, bulan Mei. Nah, nanti akan ada itu, apa namanya, sekitar beberapa bulan setelahnya pemotongan suku bunga lagi, kalau andaikan ternyata inflasi bisa terjaga gitu. Soalnya The Fed ini seolah-olah bilang kemarin nih gitu, bahwa di hari di Desember itu dia bilang, "Oh, pasar tenaga kerja itu baik-baik aja kok, saya buktinya bisa masuk ke sana." Gitu kan dia bilang. Tapi ya, apa namanya, ketika data kemarin rilis ya, data kemarin rilis data ketenagakerjaan atau labor market, itu seperti memvalidasi kata-kata daripada Jerome Powell tersebut gitu. Kenapa seperti itu? Karena dia lihat orang-orang tetap nge-gym, tetap keluar jogging seperti biasa dan sebagainya gitu kan. Nah, dan orang-orang juga tetap, eee, dapat pekerjaan gitu, tetap dapat pekerjaan. Jadi memang, ekonomi itu lagi baik-baik aja gitu di US, lagi tidak menghadapi yang namanya resesi gitu. Nah, berdasarkan hal itu, The Fed itu seperti seolah-olah bilang bahwa, "Oh, tidak tidak ada alasan buat kita itu untuk menurunkan suku bunga kok," gitu. "Ya udah deh, kita itu tahan aja dulu lagi tinggi gini, kita tunggu inflasi turun dulu," gitu. Kalau inflasi udah turun, nah baru kita mulai pikirkan hal yang lain, gitu. Kita mulai turunkan suku bunganya, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi, saran saya saat ini, perbankan bisa dipantau ya, khususnya BBRI, dan kalau mau, saham-saham lain itu bisa pantau properti. Contohnya seperti apa? Seperti Pewon nih. Pewon itu dia menurut saya cukup bagus ya dari segi fundamental dan lain sebagainya gitu. Kenapa seperti itu gitu? Kalau kita lihat di sini ya, Pewon itu dia
dia ada mengalami kenaikan ya, dia ada mengalami kenaikan, di sini ya, dan saat ini dia sedang berusaha untuk menembus resistennya di 400-an gitu, di 400-an. Nah, dan kalau kita lihat secara indikator, indikatornya ini juga bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ya, mana nih? Mana ya? Oh, ini. Nah, kita mendapati bahwa P1 ini dia sedang berada mengalami ya yang namanya bullish divergence, alias harga saham turun, tapi di satu sisi indikator dia naik-naik terus nih, gitu. Nah, ini adalah satu anomali tentunya Bapak Ibu semua, yang mana kemungkinan kalau ini terjadi ya, maka biasanya setelahnya itu ada kenaikan, gitu. Nah, bisa juga lihat saham-saham properti lainnya sih sebenarnya. Cuma yang paling saya barusan analisa itu adalah Powon. Powon ini cukup menarik baik dari segi teknikal, fundamental ya, kalau kita bandingkan dengan saham-saham properti lainnya. Dan apa namanya? Ya saya belum sempat sih analisa untuk emiten-emiten lainnya, tapi tetap saja menurut saya menarik ya untuk emiten-emiten uh, yang bergeraknya seperti ini. Nah, mungkin, cukup sekian Bapak Ibu semua, mohon maaf saya tidak bisa lama, karena kurang sehat juga hari ini ya. Eee, saya harap Bapak Ibu bisa, mengerti dan kita bisa lanjut mungkin di minggu depan, ya. Jangan lupa hadir Bapak Ibu buat di hari Selasa, itu kita akan ada webinar offline, ya. Jadi kita akan bahas untuk, market outlook di kuartal pertama itu di semester 1 ini seperti apa, gitu. Dan ada juga sih hal-hal edukasi lainnya yang bakal saya sematkan, ya, dan Bapak Ibu bisa gunakan dalam trading ataupun investasi Bapak Ibu tentunya. Sekian mungkin dari saya Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya Reza Triawan, pamit undur diri, semoga sehat selalu, semoga cuan selalu. Selamat sore Bapak Ibu semua, terima kasih.